Raja Wali 819. 98 Komando PPJ PT3. Unit Arwana 7 terpantau satu anak Kijang bersama 5 Timur Medan. Menunggu konfirmasi Bravo ganti. Bravo bantu 10-3. Terkopi 86. Semua unit Arwana Timur dikecilkan. Ditemukan Timur Kupang mati di area Kalimantan. Luncurkan unit Brewok 10-8. Kampung Relok Tugangan. Lindungi warga setempat, tangkap anak Kijang. Terkopi 86 meluncur. Perkenalkan, namaku Anang Nasiden. Terus aku tinggal di kampung Ledok Tukangan. Kampung Ledok Tukangan itu ada di bantaran Sungai Cude, tepatnya di sebelah timur Malioboro Mall atau Malioboro. Terus Ledok Tukangan itu punya ada 3 RW, 15 RT. Kemudian aku lahir di sini dan kemudian hari ini generasi ketiga, jadi dari ayahku, setelah itu kakek atau mbahku. Mas, di sini kebanyakan pendatang atau orang asli? Yang pasti ini kampung urban. Jadi sekarang hari ini itu urban atau pendatang itu 85%. Jadi pribumi itu tinggal 15%. Rata-rata pendatang yang kesini itu dari Wonosari, Boyolali, Klaten, Magelang, jadi sekitaran DIY yang kesini itu rata-rata mencari rezeki ekonomi di Malioboro dan Pasar Beringharjo. Untuk macam-macam, ada yang berdagang, ikut orang, karyawan atau buruh dan sebagainya. Rata-rata di sini buruh. Jadi walaupun kampung ini ada di tengah kota, tapi termasuk low ekonomi karena banyak itu tadi. Karena hidup di bantaran sungai. Kalau penduduk di sini biasanya ngapain aja? Kalau sebelum kerja, itu pas pulang? Yang pasti kalau jam kampung itu hampir sama ya dengan yang lainnya. Paling pagi itu biasanya persiapan bekerja dan sekolah tentunya, keluarga-keluarga itu. Dan rata-rata di sini memakai MCK atau mandi cuci kakus umum. Jarang yang punya kamar mandi sendiri di rumahnya masing-masing. Terus biasanya nanti jam 9 itu jadwalnya mak-mak atau ibu-ibu, biasanya mereka cuci baju, ngerumpi dan sebagainya gitu. Terus nanti siang biasanya sepi gitu. Nanti sore itu yang keluar itu rame, ada ibu ngomong anak, pulang dan sebagainya. Terus yang lainnya pulang kerja, terus anak-anak muda biasanya olahraga di pojokan situ. Malam biasanya anak-anak muda macam-macam, gitaran, nongkrong dan sebagainya. Kalau di sini keberagamannya kuat gak, Mas? Kebetulan aku ngorganisir kampung ini dari tahun 99. Pertama kali aku sama teman-teman muda dulu bikin namanya SAKI. SAKI itu Sanggar Anak Kampung Indonesia. Muslim, ada banyak non-muslim, dan kemudian bicara tentang toleransi, keberagaman. Terus dulu kita bikin City of Tolerance, terus bikin festival-festival yang berhubungan dengan mengingatkan atau campaign tentang toleransi, kayak gitu. Kalau keberagaman di kampung ini gimana? Punya misalkan itu tadi TPA atau tempat pendidikan Al-Quran. Itu salah satu koordinator kurikulumnya itu teman muda yang kuliah di Sanata Dharma dan non muslim. Tapi dia pendidikan guru, jadi dia tahu tentang ilmu. Artinya kami sudah mempraktekkan bagaimana kemudian lembaga pengajaran Islam itu yang mengelola itu orang non Islam. Ketika ada rutinan namanya tahlilan atau pengajian, itu karena di sini tidak banyak orang punya rumah besar, kadang-kala kita tahlilannya itu di rumahnya orang non muslim.
Mas biasanya nek malam ada unit patroli buser atau apa dari kepolisian nggak di sini? Nah, mereka biasanya kalau muter di luar jam kerja itu preman bahkan biasa. Tapi kita udah kenal, artinya oh bapak ini namanya Pak kalau yang polisi. Kalau yang tentara Pak Rudi. Terus kalau acara formal baru mereka pakai seragam. Nah, fungsi tugas mereka sama seperti aku, yaitu menjalankan ketertiban. Tapi kalau penyakit banyak karena kan sini tukangan itu kan kampung gelap di Jogja itu kan ada 3 tukangan, Ricak sama Badran. Nah, biasanya penyakit kan cari bandar-bandar pil, ganja, ke sini. Karena namanya orang minap itu kan tidak kenal waktu dan masif dan sebagainya. Tapi kami sudah beberapa filter aturan, misalkan orang yang menginap itu harus serahkan fotokopi KTP atau identitas. Untuk itu tadi mengantisipasi ketika itu teroris atau apapun dan sebagainya. Misalnya kayak gitu. Kalau maling ya kalau ketangkap dan itu bukan orang-orang baik ya di masa. Itu aja. Biasanya masa itu menjadi pertama kali untuk mukulin orang-orang.